Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadel Rasidi Rasanyani dengan NPM 2021020315. Saya di sini ingin mempresentasikan apa itu substansi hukum Islam. Baiklah, yang pertama, makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu sesuatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami' atau memuat dan mani atau menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat atau genus proximum dan perbedaan spesifik atau differentia specifica. Jenis atau genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu, artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuhnya. Perbedaan spesifik atau differentia specifica ialah setiap pengertian yang membedakan golongan spesies dari jenis-jenisnya, misalnya berkat budi membedakan manusia atau spesies dari hewan atau genus. Pengertian filsafat hukum Islam. Itu yang kedua, filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu pertama, filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara tingkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas atau mabda, atau aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijam ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-syariah. Terus selanjutnya, faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam, yaitu ada wacana atau argumentasi. Yang pertama, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi, uji empiris, atau perbincangan dengan menutup mata. Yang kedua ialah segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal, tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Yang ketiga yaitu sistematis. Artinya, yang dimana sistematis ini maksudnya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain. Yang keempat yaitu radikal. Maksudnya di sini sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut ars, sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati atau philosophical belief. Yang kelima ialah hakikat, merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, berbagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya.
Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filsafat tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu berhubungan dengan sesuatu bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua ialah berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Selanjutnya itu ya segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang kelima ialah semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang selanjutnya berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang selanjutnya sehubungan dengan hakikat yang terbatas dari yang tidak terbatas. Selanjutnya berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. Berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Dan yang terakhir ialah berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia, tesis yang menghasilkan antetesis dan terciptanya sintesis. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.